Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Perkenalkan, kami fasilitator PGB B2 Ibu Istiharoh SPD, pengajar praktik PGP B2 Ibu Tri Nurjana SPD, dan saya calon guru penggerak B2 Angkatan 9 dari Kebumen Paracayandari SPD. Izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1 menggunakan model 4F. F yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti PGP. F yang kedua, feeling, perasaan. Bagaimana perasaan Anda ketika pembelajaran berlangsung? F yang ketiga, finding, pelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah mempelajari modul? Yang keempat, future, penerapan. Apa aksi, tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Yang pertama, fact atau peristiwa. Merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan berkesan yang saya alami setelah mempelajari tuntas modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran modul 1.1 dimulai tanggal 16 Agustus 2023 dan berakhir di awal September 2023. Pembelajaran menggunakan alur merdeka, yaitu M. Mulai dari diri tanggal 22 Agustus 2023. E. Eksplorasi konsep tanggal 22 Agustus 2023. R. Ruang kolaborasi tanggal 24 Agustus 2023. D. Demonstrasi kontekstual tanggal 28 Agustus 2023. E. Elaborasi pemahaman tanggal 30 Agustus 2023. Selanjutnya, koneksi antar materi dan aksi nyata yang akan dilaksanakan nantinya. Yang kedua, feeling, perasaan. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 ini, tentunya melibatkan emosi atau perasaan saya berupa kekhawatiran dan harapan selama PKB ini. Kekhawatiran berupa rasa cemas, takut, berkecil hati, saya rasakan hingga alur elaborasi konsep kemarin tanggal 30 Agustus 2023. Namun, kekhawatiran saya terpusatkan dengan motivasi dan semangat yang tiada henti diberikan oleh PP saya, Ibu Tri Nurjana khususnya. Perasaan syukur dan terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada Fasil, instruktur, serta teman-teman seperjuangan. Harapan yang juga saya rasakan berupa perasaan semangat bahagia, bersyukur, optimis yang semakin bertambah besar pula yang semoga selalu terjaga hingga terselesaikannya PGB nanti dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin, 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 ya robbal alamin. Ketiga, finding, pembelajaran. Setelah melewati beberapa alur pembelajaran modul 1.1 ini, saya mendapatkan pembelajaran baru tentang yang pertama dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun, yang kedua dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kodrat anak merdeka, yang ketiga dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bermain, yang keempat pendidikan yang berpihak pada anak, yang kelima dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, yang keenam dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara budi pekerti, yang ketujuh dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara petani, yang kedelapan relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pesan kunci, dan yang terakhir refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pesan kunci. Pembelajaran yang pertama yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seluruh dunia baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetap bersandar atas kekuatan sendiri.
Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup yang lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin dengan pendidikan, merdeka lahir dengan pengajaran. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bermain. Contoh yang dapat diaplikasikan di sekolah saya yaitu Strata SMK. Yang pertama adalah pembelajaran batuan kartu berpasangan, kemudian pembelajaran dengan permainan monopoli berbantuan media uang mainan, yang ketiga pembelajaran dengan bermain peran atau role play. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Apa itu? Untuk berhamba pada sang anak, artinya pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, atau sering kita kenal student centered learning. Yang bisa kita gunakan adalah model problem based learning ataupun PKBL. Project. Lalu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, menebalkan laku anak. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural atau budaya daerah sendiri. Sesuai konteks diri artinya sesuai pendidikan disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak pada usianya. Sesuai konteks sosial kultural atau budaya daerah seperti di Jawa Tengah, seperti sering kita dengar ojo adigang adigung adiguna atau alon-alon paton kelakon dan seterusnya. Sosiokultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dimaksud adalah sebuah peradaban, cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Lalu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara budi pekerti. Budi berupa kognitif atau cita, afektif atau rasa, psikomotor atau karsa. Sedangkan pekerti berupa tenaga, perilaku, karya, bakti atau raga. Jika digabungkan keduanya, budi pekerti. Jika digabungkan seimbang, selaras, holistik, maka akan menghasilkan siswa yang bijaksana dalam hidupnya. Lalu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara petani. Diibaratkan petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tumbuhnya jagung. Namun, tidak bisa mengubah kodrat tumbuhnya jagung menjadi padi atau sebaliknya. Lalu, relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pesan kuncinya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pesan kunci. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Menuntun artinya berkolaborasi, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, atau keterampilan AB21. Sedangkan selamat dan bahagia berarti well-being. Kemudian, refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesan kuncinya, pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali, mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan well-being. F yang terakhir yaitu future atau penerapan. Implementasi praktik baiknya yaitu saya sudah dan akan terus menerapkan pengetahuan dan pemahaman saya terkait modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran senantiasa menuntun siswa sesuai dengan kodrat keadaan, alam dan zaman agar tidak kehilangan arah serta berpusat pada siswa atau student centered learning dan dengan menebalkan laku murid sesuai konteks diri serta sosial budayanya, sehingga menjadikan siswa yang bijaksana dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Saya juga akan senantiasa merefleksikan dan mengevaluasi setiap praktik baik yang saya lakukan. Kemudian juga saya akan senantiasa mengembangkan diri secara maksimal dengan terus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik murid, rekan kerja, dan lain sebagainya agar terciptanya well-being tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.